Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tugas di Arkomnat. Nah, di sini kita akan mempresentasikan demo dari paket tracer. Nah, di sini kita akan mencoba ngetes untuk mengirimkan paket dari PC satu ke PC lainnya. Nah, di sini kita coba untuk mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini pengiriman sukses. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 5. Nah, ternyata di sini juga sukses. Nah, selanjutnya pengiriman dari PC 4 ke laptop 2. Nah, di sini juga pengirimannya sukses. Nah, yang terakhir di sini kita akan mencoba dari laptop 3 ke server. Dan di sini juga berhasil. Jadi di sini dari percobaan tadi semuanya berhasil. Jadi segitu aja buat pengetesan pengiriman paket dari PC satu ke PC lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan yang kami gunakan di tubes ini. Di sini kami menggunakan topologi tree. Dia dapat dilihat terdapat 3 gedung, 3 cabang. Ada gedung A, pada gedung A terdapat 1 router dan 3 switch. Kemudian pada gedung B terdapat 1 router dan 2 switch. Kemudian pada gedung C atau gedung server terdapat 1 router dan 1 server. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Di divisi A kita menggunakan subnet 1 dengan network ID-nya 192.168.2.0, broadcast ID-nya 192.168.263, dan gateway-nya 192.168.2.1. Untuk IP address dari PC 1 yaitu 192.168.2.2.0 dan IP address untuk PC 0 yaitu 192.168.2.10. Selanjutnya ke divisi B menggunakan subnet 2 dengan network ID-nya 192.168.2.64, broadcast ID-nya 192.168.2.127, dan gateway-nya 192.168.2.65. Untuk PC 2, IP address-nya itu 192.168.2.66, IP address dari PC 3 192.168.2.67, IP address dari PC 6 192.168.2.68, IP address dari PC 7 192.168.2.69. Selanjutnya kita ke divisi C. Menggunakan subnet 3 dengan network ID 192.168.2.128, broadcast ID-nya 192.168.2.159, dan gateway-nya 192.168.2.129. Untuk IP address dari PC 4 yaitu 192.168.2.130, dan IP address untuk PC 5 192.168.2.140. Selanjutnya ke divisi D, menggunakan subnet 4 dengan network ID 192.168.2.160, broadcast ID-nya 192.168.2.175, dan gateway-nya 192.168.2.161. Untuk IP address dari laptop 3 yaitu 192.168.2.162, IP address untuk laptop 2 yaitu 192.168.2.163, IP address untuk laptop 0 192.168.2.164, dan IP address untuk laptop 1 192.168.2.165.
Selanjutnya untuk router gedung A menggunakan subnet 5 dengan network ID-nya 192.168.2176, broadcast ID-nya 192.168.2179, dan gateway-nya 192.168.2177. Untuk router gedung B menggunakan subnet 6 dengan network ID 192.168.2180, broadcast ID-nya 192.168.2183, dan gateway-nya 192.168.2181. Yang terakhir itu ada router server menggunakan subnet 7 dengan network ID-nya 192.168.2184, broadcast ID-nya 192.168.2187, dan gateway-nya 192.168.2 dan 185. Selanjutnya akan dibacakan oleh Uswatun. Oke, selanjutnya setelah mengisi network ID dan broadcast ID setiap gedung, maka dilakukan routing. Untuk menghubungkan, pertama untuk menghubungkan gedung A dulu, maka dilakukan routing. Config-nya untuk divisi A karena menggunakan kabel FA10, maka FA10 diisi dengan gateway 192 dengan IP address-nya 192.168.2.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.192. Kemudian untuk divisi B menggunakan Ethernet 2.0, di mana IP address-nya adalah 192.168.265, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.224. Kemudian untuk divisi C menggunakan Ethernet 3.0, maka dimasukkan IP address 192.168.2.129, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.224. Kemudian untuk menghubungkan dari router gedung A ke router server, maka menggunakan FA50 dengan IP address-nya 192.168.2.177, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.252. Selanjutnya untuk router gedung B sendiri menggunakan FA10 untuk menghubungkan ke divisi D, di mana dimasukkan IP-nya itu 192.168.2.161, kemudian subnet mask-nya 255.255.248. Kemudian untuk menghubungkan ke router server menggunakan FA40 dengan IP address 192.168.2.181, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.252. Yang terakhir untuk router server menggunakan dua kabel yang dihubungkan ke gedung A dan gedung B, di mana gedung A menggunakan kabel FA50 dengan IP yang dimasukkan yaitu 192.168.2.178, kemudian menggunakan FA40 untuk ke gedung B yaitu 192.168.2.182 dengan subnet mask-nya 255.255.255 dan 252. Selanjutnya setelah memasukkan semua IP, dilakukan routing statik. Yang pertama, routing statiknya dilakukan dari gedung A ke gedung B dan ke server, di mana menggunakan IP 192.168.2.180/30 melalui jalur 192.168.2.178. Kemudian untuk ini dari divisi B ke gedung B dan server itu dimasukkan IP-nya 192.168.2.160,
192.168.1.9 melalui sama seperti divisi A yaitu 192.168.2.1.8. Kemudian untuk divisi C 192 networknya 192.168.2.1.84/30 melalui 192.168.2.1.8. Kemudian setelah itu ke gedung B. Nah, di gedung B ini akan dihubungkan ke 3 divisi. Maka untuk ke divisi yang pertama itu 192.168.2.176 divisi A melalui 192.168.2.182. Kemudian untuk ke divisi B maka 192.168.2.0/26 kemudian melalui 192.168.2.182. Yang ketiga itu 192.168.2.64/27 melalui 192.168.2.182. Kemudian ke gedung server itu ada 192.168.2.184/30 melalui 192.168.2.182. Yang terakhir ada di gedung server. Gedung server ini menghubungkan antara gedung A dan gedung B. Maka yang pertama itu ke gedung A dulu, ke gedung A melalui ke gedung A divisi A itu 192.168.2.0/26 melalui 192.168.2.177. Kemudian yang kedua ada 192.168.2.64/27 melalui 192.168.2.177. Dan yang ketiga ada 192.168.2.182/27 melalui 192.168.2.177. Kemudian untuk ke gedung B sendiri melalui 192.168.2.160/29 untuk jalurnya sendiri 192.168.2.181. Kemudian setelah itu akan dijelaskan oleh Muhammad Rashid Ridho. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan web server. Pertama kita ke server, ke service. Nah, kita ke HTTP. Nah, HTTP ini harus on. Nah, setelah itu kita masukkan script dari indeks HTML-nya. Setelah itu kita save. Nah, selanjutnya kita ke DNS. Nah, di sini DNS-nya kita on-kan. Setelah itu kita beri nama dari URL-nya, yaitu kita gunakan kelompok2.com. Nah, setelah itu IP address-nya 192.168.2.186. Nah, setelah itu kita ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini untuk IPv4-nya yaitu 192.168.2.186. Nah, subnet masknya 255.255.255.252. Untuk default gateway-nya itu 192.168.2.185 dan DNS servernya 192.168.2.186. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuka web servernya. Kita coba dari PC 2 misalkan. Ke web browser. Nah, kita masukkan URL yang tadi yaitu http kelompok2.com. Nah, di sini telah muncul yang telah diinputkan tadi. Nah, di bawahnya itu kita juga bisa membuka menu, yaitu ada menu profile dan tugas. Nah, setelah itu kita akan mencoba membuka web servernya menggunakan IP address. Nah, di sini kita coba di laptop 3.
kita masukkan IP address-nya itu 192.168.2.186. Nah, di sini juga muncul sama seperti yang tadi. Jadi kita bisa membuka web server menggunakan URL dan IP address. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Selanjutnya kita akan melakukan tes ping dari divisi A ke divisi B, divisi C, divisi D, dan juga server. Dari divisi A kita akan tes ping dari PC 1 ke PC 3 yang ada di divisi B. Hasil dari ping ke PC 3 yaitu paket yang dikirim sebanyak 4 dan yang diterima sebanyak 4. Jadi nggak ada paket loss-nya. Lalu kita akan melakukan ping lagi dari PC 1 yang ada di divisi A ke PC 4 yang ada di divisi C. Hasil ping dari PC 1 ke PC 4, paket yang dikirim sebanyak 4 dan yang diterima sebanyak 3. Jadi ada paket loss sebanyak 1. Lalu kita akan melakukan ping lagi dari PC 1 ke laptop 3 yang ada di divisi D. Hasil ping dari PC 1 ke laptop 3, paket yang dikirim sebanyak 4 dan yang diterima sebanyak 4, jadi nggak ada paket loss. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari PC 1 ke server. Untuk hasil ping dari PC 1 ke server, paket yang dikirim sebanyak 4 dan yang diterima sebanyak 4. Untuk paket loss-nya 0% loss. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ARP dan routing table dari tiap gedung. Oke, pertama buka router. Di sini saya membuka router gedung A. Kemudian ketik EN atau enable. Nah, di sini udah enable. Terus bisa ketik show ARP. Ya, nah di sini adalah ARP-nya. ARP dari router gedung A. Sekarang saya akan membuka routing table-nya dengan komen show IP route. Oke, nah ini IP route dari router gedung A yang berisikan 3 switch tadi ya. Ada switch ke divisi A, divisi B, dan divisi C. Berikut adalah routingnya. Oke, lanjut ke router gedung B. Nah, di router gedung B, lakukan hal yang sama dengan komen IN atau enable. Terus, untuk membuka ARP, show ARP. Oke, ini ARP table-nya untuk router gedung B. Kemudian untuk melihat routing table, show IP route. Oke, ini IP route dari gedung B yang berisi routing ke switch
D1 dan D2, divisi D, dan routing ke router server. Oke. Oke, selanjutnya di router server, lakukan hal yang sama, enable, lalu show ARP. Ini ARP table dari router server. Kemudian show IP address, IP root. Oke. Ini routing dari router server ke router gedung A dan router gedung B dan ke server sendiri. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, dari demo Cisco Packet Tracer dan demo topologinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.